Saudara-saudara sekalian, selamat pagi, Sautihotu, Namo Buddhaya. Terima kasih kami haturkan kepada Wihara Swanadipa yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk menyampaikan uraian Dhamma perihal tentang Oga Tarana Sutta. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, sebelum kita memahami tentang Oga Tarana Sutta, biasanya kita bisa membaca sutta dalam khotbah-khotbah Buddha. Sering kita temukan ada istilah yang kita kenal dengan pengulangan yang dilakukan oleh Ananda, yang dimana pernyataan-pernyataan yang diawali oleh siswa Buddha yang diulangi seperti yang kita kenal dengan istilah sutta ini memiliki latar belakang. Di antaranya adalah dalam sutta ini, Oga Tarana Sutta ini adalah khotbah yang berisikan tentang dialog paradoks. Jadi paradoks itu adalah pernyataan yang ambigu tetapi mengandung tentang kebenaran. Yang menjadikan sutta ini menjadi penting ataupun harus kita pahami karena sutta ini adalah samyutta pertama, Oga Tarana Samyutta pertama yang dikumpulkan di antara yang lain menjadi paling prioritas, Bapak Ibu Saudara sekalian. Oga Tarana adalah menyeberangi banjir. Oga itu banjir, Tarana adalah menyeberangi. Jadi dalam Oga Tarana Sutta ini kita bisa lihat dalam konsili Oga Tarana ini diusulkan sebagai prioritas dalam bentuk bagaimana khotbah ini sebagai bentuk dialog yang paradok dan juga khotbah ini mengandung sebuah pertanyaan dari dewa dalam jaga kedua. Ya, kalau jaga kedua kan Buddha melakukan khotbah kepada dewa karena Buddha adalah Sata Dewa Manusanang, guru para dewa dan manusia. Selanjutnya kita harus paham sebelum masuk dalam ranah sutta, sebagai bentuk pemahaman kita ada beberapa aspek yang harus kita kenali, yang biasa kita kenal dengan istilah sampati atau pemenuhan dalam sutta sebagai bentuk pemahaman kita sebelum memahami satu teks sutta tersebut. Kalau kita baca Manggala Sutta kan pasti diawali dengan Ewame Sutang Ekang Samayang Bagawa, tergantung lokasi atau Sawati yang Wiharati, Jetawane Anata Pindikasa Arame, dan yang lain semacamnya yang memang tergantung pada lokasinya. Ewame Sutang adalah demikian yang kudengar atau demikian yang telah didengar. Pemenuhan terhadap apa? Ajaran yang dikenal dengan istilah Dhamma Sampati. Pemenuhan terhadap ajaran. Ada dhamma yang disampaikan. Yang kedua, ada yang mendengarkan. Dalam Oga Tarana Sutta ini yang didengarkan adalah apa? Seorang atau bukan sedewa yang memiliki sifat kesombongan. Karena dia merasa dia sudah memahami segala aspek tentang kehidupan, tetapi ada yang dia tidak memahami, yaitu tentang banjir. Banjir di sini bukanlah seperti banjir yang kita sering hadapi, tetapi di sini adalah banjir tentang kemelekatan yang ada di dalam kehidupan ini. Ya, ini banjir kemelekatan indriawi kita. Bapak Ibu Saudara sekalian, ketika pertanyaan ini dilakukan oleh dewa tersebut kepada Buddha, bagaimana cara menyeberangi banjir? Sang Buddha menjawab, apatitang anuyutang, oga tarananti, dengan tidak tergesa-gesa, dengan tidak berdiam diri.
Bapak Ibu Saudara sekalian, kita refleksi ke dalam kehidupan sehari-hari. Seandainya kita berenang di kolam renang, yang gampang diilustrasikan, kalau kita berenang, yang kita pertama pelajari adalah bagaimana cara kita untuk mampu belajar berenang. Kemudian yang kedua adalah bagaimana penyesuaian kita dengan kondisi lingkungan tersebut. Nah, di mana kalau kita sekalian yang belum terbiasa dengan berenang, itu akan yang pertama tergesa-gesa masuk ke dalam, belum ada teorinya, belum ada pengalamannya, langsung masuk cebur. Apa yang dilakukan? Tergesa-gesa dan tenggelam. Tapi yang kedua, apalagi kalau dia cuman berdiam diri jadi masuk, tenggelam langsung. Tapi kalau dia punya pengalaman, punya pelajaran yang dimana dia bisa melakukan berenang tersebut, pelatihan, maka di sini orang ini dapat menyeberangi banjir. Banjir yang dikatakan oleh Sang Buddha ini bukan hanya banjir yang sifatnya sebagai pemenuhan terhadap hal yang duniawi, tetapi sifatnya pun sama seperti banjir. Dalam artian sifat banjir itu adalah kotor, mengotori batin kita masing-masing. Contoh yang paling jelas saja, Sang Buddha menguraikan dan menegaskan kepada Bante Sona. Bante Sona ini adalah seorang biku yang sebelumnya dia itu adalah perumah tangga dengan ekonomi yang cukup, dengan kekayaan yang cukup. Dan suatu ketika dia menjadi biku, disebut dengan Bante Sona atau Biku Sona. Nah, Biku Sona ini adalah seorang biku yang memiliki praktik latihan yang begitu dominan terhadap cangkamana. Cangkamana ini adalah meditasi jalan. Tetapi meditasi jalan yang dilakukan oleh Bante Sona ini memiliki satu resiko, dalam artian terlalu tergesa-gesa, makanya jalan yang dilalui ini sepanjang kutinya itu berdarah. Kenapa? Karena apa yang dia lakukan ini terlalu tergesa-gesa, sehingga mengkondisikan kakinya, jasmaninya ini terluka. Nah, ketika Bante Sona ini melihat perjuangan yang dilakukan terhadap pelatihannya tidak membawa kemajuan, Bante Sona ini sempat berpikir, melihat keluarga saya dapat menikmati kekayaan, dapat menikmati harta yang melimpah, alangkah baiknya saya juga gak akan lepas dan akan menikmati harta kekayaan yang telah ada dan melakukan kebajikan. Jadi setelah jadi biku Bante Sona ini, setelah praktik pelatihannya tidak menghasilkan bagi Bante Sona, sudah melatih diri sebegitu ekstrimnya dengan cangkamana yang begitu semangatnya, alhasil muncullah terbersit pikiran ingin lepas. Jadi perumah tangga dan melakukan pelatihan dan melakukan pemberian dana dengan perbuatan baik. Sang Buddha dalam jaga waktunya itu memahami pikiran yang terdapat dalam Bante Sona ini. Langsung Sang Buddha menemui Bante Sona dan menyampaikan, apabila seseorang terlalu tergesa-gesa, terlalu terburu-buru, terlalu semangat, akan menyebabkan penyiksaan diri. Bante Sona ini melakukan praktik wipasana yang begitu luar biasa hingga memiliki yang namanya penyiksaan diri terhadap jasmaninya. Karena tidak menghasilkan. Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, apabila kita setiap hari melakukan sesuatu yang tergesa-gesa,
maka hasilnya pun tidak akan lebih baik. Makanya kalau kita melihat di dalam Sata Bojangga, ini kaitannya peran yang kuat dalam poin Jalan Mulia Berunsur 8, bahwa kita dalam keseharian harus punya yang namanya pasadi. Pasadi ini adalah bagaimana kita dalam keseharian punya ketenangan. Tenang dalam bersikap, tenang dalam bertindak. Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, Oga Tarana ini bagaimana peran dewa yang memiliki pengetahuan bertanya kepada Buddha karena memiliki kesombongannya. Sang Buddha menjawab dengan dialog berupa perumpamaan yang tidak bisa diterima dengan akal sehat, tetapi mengandung pernyataan kebenaran ini yang kita kenal dengan istilah paradok ini. Dengan tidak berdiam diri, dengan tidak tergesa-gesa, aku menyeberangi banjir. Bapak Ibu saudara sekalian, banjir apa yang dimaksudkan oleh Sang Buddha ini? Banjir apa yang kita ketahui tentang kehidupan ini? Nah, perumpamaan banjir ini mengibaratkan bagaimana peran di zaman kehidupan petapa Siddhartha atau di zaman Siddhartha, pemuasan diri dan praktik penyiksaan diri itu sudah banyak atau populer di zaman itu. Mungkin Bapak Ibu yang masih sering melihat kondisi-kondisi di India saat ini, masih banyak yang melakukan petapaan diri, penyiksaan diri yang di depan api tersebut. Hal-hal ini yang kita bisa lihat bahwa di zaman itu, zamannya Pangeran Siddhartha, bahkan setelah menjadi Buddha pun kita kenal dengan istilah perjuangannya di dalam Dhammacakkappavattana Sutta, ada dua hal ekstrim. Yang pertama adalah Kama Sukha Kalimata Nuyoga, pemuasan terhadap hawa nafsu yang diterima oleh Pangeran Siddhartha. Ingat, yang diterima, yang bukan dinikmati ya. Yang diterima oleh Pangeran Siddhartha di dalam lingkungan kerajaan. Sehingga memunculkan kebosanan dan keengganan Bapak Ibu saudara sekalian. Dan selanjutnya yang kedua adalah Atta Kalimata Nuyoga. Bagaimana proses penyiksaan diri yang dilakukan oleh Pangeran Siddhartha, petapa Siddhartha di dalam proses pencerahannya, yang dimana itu melakukan penyiksaan diri yang di hutan Uruvela itu. Nah sama dalam Samyutta Ogatarana ini adalah bagaimana kita menyeberangi banjir, atau dalam istilah gampangnya belajar dari pengalamannya Pangeran Siddhartha hingga menjadi Buddha. Isyarat yang paling sederhana tetapi memiliki makna yang luar biasa, bahwa apa yang Sang Buddha ajarkan kepada dewa ini atau yang disampaikan kepada dewa ini mengingatkan bahwa perjuangan yang dilewati oleh petapa Siddhartha menjadi Buddha sudah dilewati. Nah, pertanyaan ini yang dilakukan oleh dewa ini adalah bagaimana banjir diseberangi adalah dengan cara jalan mulia berunsur 8. Jalan mulia berunsur 8 ini harus kita ketahui dari yang pertama terlebih dahulu. Bagaimana kita memiliki yang namanya samaditi, sama sangkapo, diawali dengan kebijaksanaan. Kebijaksanaan ini sebagai langkah dasar kita, langkah awal kita dalam melakukan suatu tindakan. Nah Bapak Ibu saudara sekalian, Sang Buddha juga menyampaikan di dalam khotbah namanya Pugala Sutta. Nah, Pugala Sutta ini adalah bagaimana terdapat 4 jenis manusia atau satwa
yang ada di dalam kehidupan ini. Jenis yang pertama adalah orang atau kita yang terlahir dalam kondisi ekonomi yang kekurangan. Kurang dari segalanya, kurang tampan, kurang secara ekonomi, kurang secara keterampilan. Dan selama proses kehidupan yang kita lalui, kita melakukan suatu tindakan yang tidak merubah itu semua. Tidak berjuang, tidak melakukan suatu tindakan yang mengubah baik secara ekonomi, baik secara keterampilan dan semacamnya. Hingga pada saat akhirnya kehidupan kita, maka orang ini terlahir di alam yang menderita. Kembali rutinitas seperti itu saja. Yang kita kenal dengan istilah dari gelap menuju ke gelap. Yang kedua adalah bagaimana seseorang itu terlahir dalam kondisi yang kurang secara ekonomi, kurang juga secara keterampilan. Tetapi orang ini mau bertindak, mau berusaha untuk melakukan perbuatan baik. Dan mau untuk melakukan yang namanya suatu tindakan mengenal Dhamma. Sehingga dalam proses kehidupannya orang ini dalam menuju ke arah yang terang. Sehingga nanti setelah ia meninggal, maka ia akan terlahir di alam yang lebih baik. Dan yang ketiga adalah orang dari terang menuju ke gelap. Apa itu? Jadi sudah terlahir dalam kondisi ekonomi yang cukup, dalam keterampilan yang cukup, karena kenyamanan yang dinikmati, yang didapatkan karena perbuatan masa lalunya, tidak ingin melakukan tindakan yang lebih baik. Nyaman dalam satu kehidupannya ini. Alhasil, apapun yang terkondisi, dinikmati adalah memiliki kama bawa atau pemuasan terhadap nafsu indria ini hingga ia terlahir di alam yang menderita atau dari terang menuju ke gelap. Yang terakhir adalah dari gelap menuju ke gelap. Jadi orang yang sudah menderita ekonominya, tidak mau belajar, tidak punya keterampilan selama hidupnya, tidak ada perubahan, tidak ada kehendak atau cetanahang kamang bikawe. Oh para biku, yang kukatakan sebagai kehendak adalah cetana untuk orang itu merubah atau tidak ada namanya aditana terhadap orang itu, maka orang ini terlahir ke alam yang menderita kembali. Jadi ada empat jenis satwa yang terdapat di dunia ini. Nah, peran kita sekalian kaitannya tentang Bante Sona, kaitannya tentang Pugala Sutta, kaitannya tentang Oga Tarana adalah bagaimana refleksi kita terhadap rutinitas keseharian yang harus kita renungkan. Bapak Ibu Saudara sekalian, banjir atau oga itu ada 4 jenisnya. Yang pertama adalah banjir indriawi, yang kita kenal istilah kamoga, kama dan oga. Ya, kalau kama double M ada suatu tindakan. Kalau dapat M-nya 1 berarti adalah nafsu atau pemuasan nafsu indera itu sendiri. Sehingga kama oga adalah banjir yang menyerang kita dari sisi pemuasan nafsu indriawi itu sendiri. Karena dalam Anggutara Nikaya disampaikan objek yang menguasai pikiran kita, baik pria maupun wanita, yang pertama adalah suaranya, bentukannya, rasa dari apa yang disampaikan, sentuhan dari apa yang terhubung oleh kulit, dan yang lainnya.
Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, kama oga ini berkecimpung terhadap nafsu. Seandainya kita ingin melihat suatu yang indah-indah saja, ingin terjebak oleh suatu kenikmatannya saja, tidak mau mengalami penderitaannya. Maka nafsu-nafsu ini mengandung satu hal yang dikenal dengan istilah banjir. Atau kita sudah tenggelam dalam banjir nafsu indriawi itu sekalian. Yang kedua adalah banjir terhadap penjelmaan atau bahawoga. Bawa oga. Bawa ini kemenjadian. Kemenjadian yang gimana Bapak Ibu Saudara sekalian? Kemenjadian yang bersifat kita menggeluti praktik dan memegang teguh terhadap pencapaian praktik kita sekalian. Mungkin Bapak Ibu Saudara sekalian sudah tidak asing lagi kalau ketemu orang-orang yang berbicara tentang meditasi, mencapai tingkat pencapaian tertentu atau istilah kita kenal dengan istilah jana, konsentrasi tertentu, hingga ia melekati jana tersebut hingga menginginkan ketika jasmani ini hancur lahir di alam yang lebih baik menurut mereka, yakni alam Brahma, arupa Brahma. Atau sama halnya bahwa oga ini adalah bagaimana kita banjir terhadap kemenjadian. Saya berbuat baik saat ini, dengan perbuatan baik ini, maka semoga saya terlahir di alam yang berbahagia. Itu juga sebenarnya bagian dari bawa oga. Karena sudah ada aditananya, sudah ada cetananya. Bahwa perbuatan baik ini akan mengantarkan kita ke alam yang lebih bahagia. Berarti kita banjir terhadap penjelmaan, ingin menjadi apa. Ini yang kedua. Yang ketiga adalah banjir pandangan, diti oga. Bapak Ibu Saudara sekalian, apabila kita pernah mendengar yang namanya pandangan salah, itu ada 62 pandangan salah yang terdapat dalam Brahmajala Sutta. Pandangan salah tentang adanya aku, adanya diri, adanya yang lebih kuasa, adanya yang lainnya dan yang lainnya. Bapak Ibu bisa baca kisah tentang Brahmajala Sutta ini, baik pandangan salah dari Kesa Kambali, Nigantanata Puta dan yang lain sebagainya. Nah, banjir pandangan salah ini bukan hanya pandangan yang bersifat besar-besar saja Bapak Ibu Saudara sekalian. Tetapi banjir pandangan ini dari yang kecil aja itu bisa salah. Bisa jadi bagian dari pandangan. Contoh, kita sama-sama memandang sudut pandang yang sama terhadap rupang Buddha. Nah, apa yang kita pandang dalam rupang Buddha? Ada yang tampak kirinya, ada yang tampak depannya, ada yang tampak kanannya, tampak kirinya dan tampak yang lainnya. Ya, kalau saya tidak tampak karena membelakangi. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, tampak sudut pandang kita ini saja bisa membentuk sudut pandang yang berbeda dan spekulasi terhadap apa yang kita pandang. Demikian pula Bapak Ibu Saudara sekalian, dalam kehidupan sehari-hari apabila kita memandang seseorang itu dengan ketidakbijaksanaan, dengan ketidakjelasan, dengan tidak kebenaran, maka itu menjadi pandangan yang bersifat salah atau dikenal pandangan salah itu sendiri. Nah, pandangan-pandangan salah ini akan mengacu kepada permasalahan baru. Maka untuk tidak menjadikan diri kita terjebak dalam pandangan-pandangan baru yang menjadikan permasalahan baru adalah dengan kita melakukan perbuatan-perbuatan yang benar. Karena kalau baik tergantung sudut pandangnya. Sudut pandang A bisa baik, sudut pandang B bisa baik. Tapi kalau sudut pandang yang benar, presisi, maka kebenaran tidak bisa dipatahkan oleh sudut pandang orang lain. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, sudut pandang yang keempat perihal tentang banjir ini adalah awijoga, awija dan oga, banjir ketidaktahuan.
Apabila dalam keseharian kita sekalian tidak memiliki banjir dalam kehidupannya, maka Bapak Ibu sudah mencapai tingkat kesucian. Tapi karena kita ini lingkungannya sudah banjir, banjir ketidaktahuan ini adalah banjir yang tidak mengenali 4 kesunyataan mulia. Yang pertama adalah duka, yang kedua adalah sebab duka, yang ketiga adalah lenyapnya duka, yang keempat adalah jalan menuju lenyapnya duka. Makanya kalau kita memahami Dhamma, itu bukan hanya memahami secara teoritis, tetapi memahami secara kehidupan sehari-hari sebagai bentuk realistis kita di dalam memahami Dhamma itu sendiri. Bapak Ibu Saudara sekalian, Sang Buddha menjawab pertanyaan dewa dengan istilah apa titang kuahang auso anayuhang ogataranti. Ini adalah menjelaskan bagaimana kita melakukan suatu tindakan untuk tidak terlalu tergesa-gesa dan juga untuk tidak terlalu berusaha. Dalam artian itu hanya berdiam diri. Jadi kalau Bapak Ibu, kalau kita sangkutkan ke sektor ekonomi, orang yang terlalu tergesa-gesa dalam mencari usaha, maka akan juga kegagalan yang didapatkan. Tapi ada orang juga yang tidak berjuang sama sekali, belum mulai sama sekali, sudah pasti dia memiliki yang namanya kegagalan. Nah Bapak Ibu Saudara sekalian, kita harus pahami bahwa penjelasan Buddha kepada para dewa ini atau dewa ini adalah supaya kita jangan berhenti. Jangan berhenti dalam artian karena kekotoran seseorang, kekotoran kita itu kalau berhenti mengendap, maka kita akan tenggelam dalam lumpur banjir itu sendiri. Dan kita juga jangan terlalu tergesa-gesa dalam melakukan suatu tindakan. Makanya Sang Buddha mengatakan di dalam Sata Bojjhanga itu, punyalah pasadi, ketenangan. Tenang dalam mengambil suatu keputusan, tenang dalam bersikap, tenang dalam hal perbuatan-perbuatan yang lainnya, tenang dulu. Yang kedua baru melakukan yang namanya samadhi ataupun konsentrasi. Setelah kita memiliki ketenangan, baru kita konsentrasi. Setelah kita konsentrasi, baru namanya kita memiliki namanya UPK, keseimbangan batin. Nah Bapak Ibu kalau kita lihat tadi, dalam meditasi yang kita lakukan, batin belum tenang, sudah meditasi selesai. Ya Bapak Ibu sana, baru duduk, baru nyila. Baru belum sempat tenang batinnya, meditasi selesai. Wah baru merem, baru gelap, udah terang lagi. Jadi terlalu tergesa-gesa Bapak Ibu. Terlalu tergesa-gesa ini menjadikan apa? Tidak tenang, batin kita juga tidak konsentrasi. Sudah tidak tenang, tidak konsentrasi, bagaimana mau seimbang? Nah itu Bapak Ibu Saudara sekalian, sama halnya kalau kita lihat di dalam sutta lain ya, di Alawaka Sutta, Sutta Nipata, itu pertanyaan yang dilakukan Yaka Alawaka kepada Buddha, bagaimanakah banjir dapat diseberangi? Sang Buddha menjawab dengan keyakinan banjir diseberangi. Bagaimanakah menyeberangi lautan? Dengan kewaspadaan lautan diseberangi. Bagaimanakah duka dapat teratasi? Adalah dengan usaha duka diatasi. Bagaimanakah memenangkan kemurnian? Dengan kebijaksanaan kemurnian dimenangkan. Sehingga kalau kita mau menyeberangi banjir ini harus yakin dulu Bapak Ibu Saudara sekalian. Yakin yang bagaimana? Yakin apa yang kita lakukan ini bukan terjebak di dalam rutinitas banjir. Rutinitas nafsu keinginan, nafsu indriawi. Karena kalau apa yang kita lakukan tanpa kita yakini, tanpa kita sadari, hal ini akan mengarahkan kita kepada banjir
yang menyebabkan kembali kita kepada rutinitas seperti demikian. Makanya ada orang yang sering ngomong, memang saya sifatnya begini, tidak bisa berubah. Itu orang yang sudah tenggelam Bapak Ibu Saudara sekalian. Sudah tidak bisa tertolong. Karena apa? Kalau orang yang mau berubah, kalau orang yang mau menjadi lebih baik, tidak ada kata sifat saya seperti ini. Semua bisa diubah secara perlahan-lahan. Karena kita memegang teguh hukum perubahan itu sendiri. Nah Bapak Ibu Saudara sekalian, Ogatarana ini adalah bentuk bagaimana kita mengevaluasi diri agar tidak terjebak dalam lingkungan kedapan banjir itu sendiri. Dan selanjutnya Bapak Ibu Saudara sekalian, setelah apa yang saya sampaikan pada kesempatan kali ini, ya karena tidak bisa panjang Bapak Ibu. Sebenarnya kalau mau panjang bisa, ya cuman karena kita dalam kondisi ada kegiatan yang lain yang lebih mendesak, ya maka kita menguraikan sebagian saja. Tetapi sebelum kita menyampaikan penutup yang terakhir, mari kita evaluasi diri kita sejenak. Hitungan beberapa detik kita evaluasi setelah apa yang saya sampaikan, setelah apa yang saya uraikan, perihal tentang 4 manusia tadi. Sebagai bentuk kesimpulan kita hari ini, saya ini mau ke arah yang mana? Saya ini sudah menuju ke arah yang terang atau saya ini menuju ke arah yang gelap? Tapi jika pertanyaan Bapak Ibu, iya saya ini hari ini terang karena mau ke wihara, dengerin dhamma, abis itu mau waisakan bersama, terang. Tapi besok gak tahu mau kemana, gelap lagi. Ya, perbuatan baik hari ini benar, terang. Besok ikut kegiatan, terang. Besoknya lagi, wah kalau gak ada kegiatan di wihara bisa gelap ini. Ya Bapak Ibu Saudara sekalian, bahwa perbuatan baik yang dilakukan menentukan bagaimana kita mengarah ke mana kita nanti setelah kematian. Jadi jika hal itu ditanyakan kepada diri kita saat ini sebagai bentuk evaluasi, menuju ke arah yang terang atau gelap? Yakin gak kita menuju ke arah yang terang Bapak Ibu Saudara sekalian? Diam semua. Kalau diam berarti kita masih ragu-ragu, kurang yakin. Kalau kurang yakin berarti kita masih remeng-remeng Bapak Ibu. Ya, tidak terang, tidak gelap, remeng-remeng. Ya nantinya semoga dengan waisakan yang ada di sana bisa membuat Bapak Ibu tercerahkan. Ya, sadu. Nah, demikian yang dapat saya paparkan, semoga bermanfaat bagi kita sekalian. Sabe sata bawantus kata, semoga semua satwa hidup berbahagia. Anumodana untuk sharing dhamma yang telah disampaikan. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Selanjutnya Dana Paramita. Marilah kita berdana untuk kepentingan. Semoga kama diberkahi oleh Buddha Maha Suci. Berdanalah kita dengan hati ikhlas rela. Semoga karma baik kita dirahmati Sang Tiratna. Terima kasih. Selanjutnya pengumuman
hari ini yang akan disampaikan oleh Ibu Ivana. Mohon izin untuk menyampaikan pengumuman hari ini. Perayaan Waisak 2570 Tahun Buddhis tahun 2026 Wihara Swanadipa akan dilaksanakan pada tanggal 21 Juni 2026 pukul 8.35 waktu Indonesia Barat bersama Kepala Wihara kita Bante Sadhawiro Mahatera. Rangkaian kegiatan diawali Pindapata, dilanjutkan dengan puja pohon bodhi dan puja bakti. Untuk kegiatan puja pohon bodhi, umat dapat melakukan pemesanan bunga dan pelita. Info dan pendaftaran dapat menghubungi Ibu Livi, Ibu Popi, dan Ibu Meriva. Pengumuman kedua, dana paramita pada tanggal 7 Juni tahun 2026 terkumpul sebesar Rp1.250.000. Demikian pengumuman hari ini, terima kasih. Selanjutnya buka halaman 122. Handamayang patidana karomase Punya sidani katasa yananyani katanime te sanca bagino hontu satanata pamanaka ye piya gunawantaca maihang mata pita dayo ditha me capya dithawa anye majhata verino sata tithang tilokasming te bumma catuyonika pancai kacatuwokara sangsaranta bhawa bhawe nyatang ye pati daname anumodantu te sayang ye